Mata Lokal memilih 299 hari menuju pemilu 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 9 bulan menjelang pemilu yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rima Anggi, inilah Mata Lokal memilih selengkapnya. Kita menuju berita pertama Tribuners. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambangi kediaman Presiden ke-6 Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Caimin berkelakar kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Caimin pun mengatakan bahwa misalnya AHY menang di Pilpres 2024, ia harap ingat dengan Caimin. Adapun PKB bermitra dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. PKB juga tengah menjajaki komunikasi dengan parpol pendukung pemerintah untuk membentuk koalisi besar, sementara Demokrat bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera bekerja sama dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Alfian Firmansyah, reporter dari Warta Kota. Silakan laporannya rekan Alfian. Oke, pada Rabu malam tanggal 3 Mei, Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang diketuai oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin itu menyambangi kediaman dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan saat ini dan PKB bertujuan untuk mencoba untuk melobi Partai Demokrat untuk masuk dalam koalisi besar. Usai melakukan pertemuan dengan jajaran dari Partai Demokrat dan PKB, ketum dari PKB, Caimin dan ketum dari Partai Demokrat melakukan obrolan atau diskusi secara empat mata. Dari obrolan tersebut, Caimin mengatakan bahwa ia mengaku mencoba melobi dari Ketua Umum Partai Demokrat untuk masuk dalam koalisi besar. Namun dari Partai Demokrat mengaku masih belum untuk bergabung. Caimin mengatakan bahwa iman dari Ketua Umum dari Partai Demokrat AHY imannya masih kuat, jadi masih belum bisa untuk diajak bergabung. Saat usai melakukan pertemuan juga canda dari Caimin yaitu ketika ketum dari Demokrat AHY misal menjadi menang di Pilpres 2024, Caimin mengatakan bahwa jika AHY menang dalam Pilpres jangan lupa dengan saya. Itu dari cara dari Caimin, dan sebaliknya ketika Caimin yang menang, saya tidak akan pernah lupa tidak akan pernah lupa Mas AHY. Seperti itu laporan dari Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Alfian Firmansyah. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. Berikut tayangannya untuk Anda. Tapi kalau saya menang, pasti saya tidak akan lupa masalah. Jadi itulah demokrasi yang tentu saling berbagi. Jadi dengan kesepahaman itu maka perbedaan justru khasanah kekayaan di antara kita, dan itu akan mendewasakan itu sambil menunggu takdir. Manusia ini kan berusaha. Saya berusaha koalisinya sama Gerindra, sekarang tambah Golkar, namanya juga usaha. Dan soal takdir jalur melengkungnya apa nanti nggak ketemu Demokrat belum tentu. Itu takdir di luar kemampuan kita, belum tentu. Nah itu saya bilang sama saya, ya sudah, masing-masing berikhtiar, selanjutnya takdir di tangan Tuhan. Terima kasih teman-teman semua, moga-moga pertemuan ini juga akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan antar partai, terutama menjelang pemilu yang akan datang, dan saya memang sengaja akan terus berkunjung dengan teman-teman partai yang lain. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI dari Dapil Sulsel, Al-Hidayat Samsu, menjadi orang pertama yang mendaftar di kantor KPU Sulsel pada Rabu 3 Mei kemarin. Al-Hidayat Samsu dikawal langsung puluhan pendukung dengan mengenakan pakaian serba hitam bertuliskan anak muda tak. Tidak hanya itu, para pendukungnya juga membawa banner berwajah Al-Hidayat Samsu.
Al-Hidayat juga menyerahkan berkas pencalonan dan disambut oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel Asram Jaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Erlan Saputra, reporter dari Tribun Timur. Silakan laporannya rekan Erlan. Baik, terima kasih rekan Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribun Ners yang kami banggakan. Jadi dapat kami laporkan bahwasanya betul yang dikatakan oleh Saudara Rima bahwa tepat hari Rabu kemarin pukul 11.00 salah satu calon DPD RI Dapil Sulsel dalam hal ini Al-Hidayat Samsu membuka pendaftaran di KPU Sulawesi Selatan. Al-Hidayat Samsu datang didampingi langsung oleh pendukungnya dengan menyerahkan berkas pencalonannya. Al-Hidayat ini adalah salah satu kader muda dari Partai PDI Perjuangan dan disambut langsung oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sulsel dalam hal ini Asram Jaya. Selain kemudian KPU melakukan pengecekan berkas persyaratan pendaftaran bacalek yang sudah diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Kemudian juga pengecekan itu disaksikan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Asram Jaya. Selanjutnya KPU bakal melakukan verifikasi berkas administrasi pada tanggal 15 Mei sampai 20 Juni 2023 mendatang. Jadi Al-Hidayat ini belum resmi ditetapkan sebagai calon, namun statusnya masih bakal calon. Jadi dokumen yang diunggah melalui silon maupun yang diberikan utuh ke KPU makan masih diperiksa oleh petugas KPU. Sementara itu Al-Hidayat Samsu mengklaim bahwa dirinya merupakan tokoh yang paling muda mendaftar sebagai calon DPD dan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat berupa KTP di Sulawesi Selatan yakni sebanyak 4.000 lebih. Sebelum telah dinyatakan lolos dalam tahapan verifikasi faktual, jadi Al-Hidayat Samsu ini dinyatakan berhak mengikuti pemilu 2024 mendatang. Kemudian juga KPU menekankan bahwasanya Al-Hidayat ini apabila ditemukan suatu dokumen atau persyaratan yang kemungkinan melanggar, maka selanjutnya akan pihak yang bersangkutan akan dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Seperti itu rekan Rima, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Erlan Saputra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan politisi muda PDIP Makassar Al-Hidayat Samsu. Berikut tayangannya untuk Anda. Bersama KPU dan Bawaslu. Kami juga ucapkan terima kasih kepada KPU Sulawesi Selatan dan Bawaslu yang telah menjadi wasit demokrasi yang sehat di Sulawesi Selatan. Kemudian kepada teman-teman simpatisan masyarakat yang telah memberikan mandat kami 4.000 lebih. Kami mendapatkan mandat terbanyak untuk menjadi calon DPD dari 18 calon. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat dan teman-teman semua yang telah mendukung kami. Kami insya Allah akan buktikan bahwa kita ingin bekerja untuk Sulawesi Selatan. Kita ingin membangun Sulawesi Selatan tidak lagi menjadi barometer Indonesia Timur. Sulawesi Selatan terkenal bahwa pintu. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara, Hasan Basri menjadi yang pertama mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum Kaltara pada Rabu 3 Mei kemarin. Diiringi ratusan pendukungnya dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, Hasan Basri tiba di kantor KPU Kaltara sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hasan Basri sendiri mengenakan baju adat Sulawesi Selatan. Kedatangan rombongan disambut oleh staf KPU. Setelah melalui pemeriksaan awal, berkas persyaratan Hasan Basri dinyatakan lengkap. Untuk selanjutnya akan diverifikasi administrasi dalam tahap berikutnya oleh KPU Kaltara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah
terhubung langsung dengan rekan Edi Nugroho, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan laporannya rekan Edi. Ya, selamat malam. Izin melaporkan dari Kalimantan Utara. Kemarin siang sekitar pukul 11, bakal calon anggota DPD RI atas nama Hasan Basri resmi menyerahkan berkas pencalonannya di kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara. Hasan Basri datang dengan diiringi sekitar ratusan pendukungnya dengan mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan berkas diterima oleh Komisioner KPU Bapak Teguh. Setelah dilakukan pengecekan awal, berkas yang diserahkan oleh Hasan Basri dinyatakan lengkap. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi mulai tanggal 15 hingga 23 Juni. Hasan Basri sendiri merupakan saat ini masih duduk sebagai anggota DPD RI, bahkan sebagai Ketua Komite 3, sehingga ini merupakan yang kedua kalinya Hasan Basri mencalonkan sebagai anggota DPD RI kembali. Hasan Basri merupakan satu dari 17 bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran setelah verifikasi faktual beberapa hari yang lalu. Demikian melaporkan dari Kalimantan Utara. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Edi Nugroho. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan bakal calon anggota DPD RI Hasan Basri. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian pemerintah pusat, eksekutif dan legislatif, semua dibutuhkan kerjasama. Kami bersedia menerima masukan maupun menerima aspirasi dari daerah untuk kami perjuangkan di pusat. Jadi yang pertama, karena Kalimantan Utara ini luas, maka infrastruktur yang harus dibenahi untuk memudahkan semua mobilisasi yang ada. Ya. Yang kedua adalah ya karena kita ini punya hutan yang luas, ya. Seharusnya kita punya kekayaan alam luar biasa. Bukan hanya hutan luas, tapi hasil alam kita mulai yang di bawah tanah sampai di atas sana kita punya semua. Harusnya sumber-sumber itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagi hasil itu menjadi prioritas yang sangat penting kami perhatikan setiap kami rapat dengan kementerian terkait. Kenapa? Karena Kalimantan Utara itu ya punya penghasilan di bidang minerba dan khususnya yang ada di termasuk sawit dan sebagainya. Lagi? Bang, Bapak sebagai anggota DPD bukan bakal calon ya? Ya. Sanusi Rahmaningmas mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI daerah pemilihan Papua Barat Daya. Terpantau Sanusi tiba di tempat pendaftaran Aula Hotel Lucio sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Sanusi bersama keluarga dan tim kerjanya dihantar dengan tarian hadrat. Sanusi tampak bersama timnya kompak memakai baju berwarna merah. Kehadiran Sanusi dan tim disambut oleh PLT KPU Papua Barat Daya Fatmawati dan PLT Bawaslu Papua Barat Daya. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Safwan Ashari, reporter dari Tribun Sorong. Silakan laporannya rekan Safwan. Baik, terima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada malam hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa sejak pagi hingga siang tadi Sanusi Rahmaningmas dan juga tim kerjanya dan beberapa simpatisan dan juga relawan yang ada di Kota Sorong dan juga beberapa kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya mengantarkan dirinya ke sekretariat pendaftaran di Kota Sorong khususnya untuk KPU Papua Barat Daya.
Nah, pendaftaran kali ini agak sedikit berbeda dengan beberapa waktu yang lalu pada saat penyerahan berkas dukungan. Nah, untuk pendaftaran kali ini Sanusi datang dan dijemput langsung oleh tim Hadrat dari para relawan dan juga pemuda yang ada di Kota Sorong. Nah, setelah dijemput langsung Sanusi diarak menuju ruangan pendaftaran, dan dapat diketahui bahwa Sanusi adalah salah satu di antara sekian peserta yang akan berkontestasi di Pemilu 2024 yang merupakan calon anggota DPD RI, bakal calon anggota DPD RI Dapil Papua Bardaya yang pertama mendaftar di kantor KPU Papua Bardaya itu sendiri. Nah, hari ini Sanusi datang dan telah menyerahkan berkasnya dan telah dinyatakan lengkap, namun nantinya akan dilakukan verifikasi lebih lanjut. Setelah dilakukan verifikasi, beberapa tahapan nanti akan dilalui, dan rencananya setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui, nantinya jika misalkan dinyatakan lengkap dan juga berkasnya tidak bermasalah, maka rencananya akan dilakukan pengambilan nomor dan juga ditetapkan sebagai calon anggota DPD RI dari Dapil Papua Bardaya itu sendiri. Nah, dapat saya jelaskan bahwa selain menyerahkan berkas pada saat pada saat diwawancarai di wilayah tersebut, beliau menjelaskan bahwa beliau adalah seorang petarung dan juga beliau siap untuk bertarung dalam kontestasi 2024 nanti. Nah, beliau berharap ketika misalkan dalam pertarungan 2024 ini, beliau berharap nantinya bisa mendapatkan posisi di parlemen nantinya, begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Safwan. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan petugas pelaksana KPU Papua Baradaya, Fatmawati, dan bakal calon anggota DPD RI Dapil Papua Baradaya, yakni Muhammad Sanusi Rahaningmas. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih. Hari ini saya melaksanakan sebuah kewajiban sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, setelah melalui beberapa tahapan-tahapan, mulai dari penyerahan dokumen, kemudian verifikasi, dan hari ini tibalah pada saat pendaftaran. Ya, pendaftaran, dan kita semua tahu hari ini saya dengan tim relawan, ya, LO dari 6 kabupaten kota semua hadir, dan seluruh pendukung. Hari ini saya menyerahkan berkas sesuai dengan PKPU 17/2023. Alhamdulillah, dari berkas yang diserahkan, awalnya pertama adalah diupload masuk ke Silong. Bahwa pendaftaran anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya dan juga DPR Provinsi Dapil Papua Barat Daya sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 itu tidak ada hadir dan datang untuk menyampaikan ibadah. Dan hari ini hari keempat di 4 Mei 2023 telah datang calon anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya atas nama Muhammad Sanusi Rahaningmas. Beliau hadir beserta tim dan seluruh pendukung untuk menyerahkan syarat pencalonan, pendaftaran, dan telah kami terima dan telah kami periksa dokumennya terhadap dokumen daftar bakal calon, terhadap dokumen pendaftaran dan juga dokumen pernyataan, dan telah kami sesuaikan juga dengan SK dari KPU RI nomor 338 tahun 2020.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Madiun menyiapkan 45 orang bakal calon legislatif pada pemilu 2024. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Madiun Topan Devianto mengungkapkan, dari jumlah tersebut hampir 40% diisi oleh kaum Hawa. Mengingat keterlibatan perempuan sebanyak 30% telah menjadi salah satu persyaratan, menurutnya partai bentukan Surya Paloh ini sudah mempersiapkan jauh-jauh hari terkait bacalek yang harus mengantongi restu dari Dewan Pimpinan Pusat. Ditambah 45 orang bakal calon itu sudah mendapatkan SK dan sudah siap mendaftar. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Febrianto Ramadhani, reporter dari Tribun Jatim Timur. Silakan laporannya rekan Febrianto. Baik, jadi pengurus partai ini mengisi penuh semua daerah pemilihan atau dapil dan juga memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sehingga tentunya dipastikan selesai semua, tinggal melengkapi pemberkasan untuk selanjutnya didaftarkan ke KPU Kabupaten Madiun, kata Topan ketika ditemui di kantor DPD. Jadi pengurus partai ini sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya terkait rekom bacalek yang harus mengantongi restu dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Ditambah 45 orang bakal calon itu sudah mendapatkan surat keputusan atau SK, jadi siap untuk mendaftar. Kemudian kami menunggu instruksi dari DPP atau DPW soal jadwal yang tepat untuk mendaftar. Kami siap setiap saat ketika ada instruksi tanggal sekian sudah raih kursi sebanyak mungkin. Kami beserta seluruh jajaran Partai Nasdem Kabupaten Madiun ini siap berkompetisi dengan aturan yang ada. Imbuh Topan. Demikian yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Madiun ini, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Febrianto. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Madiun, Topan Devianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Jelang pendaftaran bacalek ini Pak, tanggal 1 sampai 14 Mei, persiapan Nasdem ini seperti gimana Pak? Ya, terima kasih. Persiapan kita ya, kita menyiapkan seluruh caleg di seluruh dapil. Kita isi penuh. Tentunya sekarang ini kita hampir persyaratan sudah selesai semua. Tinggal kita lengkapi, kita berkas, kita file, kemudian kita daftarkan ke KPU. Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei, rencana mau daftar tanggal berapa Pak? Kita menunggu instruksi dari DPW maupun DPP. Mengenai tanggal tepatnya kita belum jelas, tetapi kami dari Nasdem Madiun sebisa mungkin. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur mengungkapkan proses pencalekan terus menjadi konsentrasi hingga saat ini. Mereka menargetkan bisa meningkatkan perolehan kursi pada pemilu 2024 mendatang. Di tingkat DPRD Jatim, Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu membidik minimal 15% kursi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Yusra Naufal Putra, reporter dari Tribun Jatim. Silakan laporannya rekan Yusra Naufal. Ya, selamat malam Rima dan Tribuners. Jadi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur menyatakan hingga saat ini proses pencalekan terus berlangsung dan menjadi konsentrasi di internal partai. Berdasarkan penjelasan dari Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elisianto Dardak, bahwa saat ini semua sedang dalam proses dicicil untuk mengentri ke Silon, baik untuk jenjang DPRD Kabupaten Kota, Provinsi maupun DPR RI maupun juga DPR RI. Saat ini menurut Emil ini sedang di dalam proses dicicil di entry ke Silon. Adapun saat ini memang tengah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek untuk pemilu 2024 di KPU. Pendaftaran telah dibuka sejak 1 Mei kemarin dan akan berlangsung hingga 14 Mei mendatang. Namun Emil belum bisa memastikan kapan pihaknya akan mendatangi KPU Jatim untuk mendaftarkan bacalek yang akan bertarung di 2024 mendatang. Namun
Emil menyatakan pihaknya terus mematangkan persiapan, termasuk juga mulai berbicara terkait dengan target pemenangan. Pada pemilu 2024 mendatang, Emil menyatakan Partai Demokrat membidik 15% kursi atau harus ada peningkatan dari hasil kursi pada pemilu 2019 lalu. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Yusron. Selamat bertugas kembali. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian dan Sengketa Bawaslu Halmahera Selatan, Kahar Yasin mengaku sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada Pileg 2024 mendatang. Namun demikian, dia menyebut belum mengantongi data terkait berapa banyak pejabat atau ASN lingkup Pemkab Halmahera Selatan yang akan nyalon DPRD. Namun demikian, Kahar menegaskan akan ada tindakan tegas jika dalam pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan ditemukan penggunaan kewenangan sebagai pejabat publik untuk konsolidasi politik demi kepentingan nyalek. Informasi selengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan Nur Hidayati Higani, reporter dari Tribun Ternate yang sudah terhubung langsung dengan kami. Silakan laporannya rekan Nur Hidayat. Ya, rekan Rima dan pemirsa Tribuners, terkait dengan informasi dari Bawaslu Halmahera Selatan atas pejabat di lingkup Pemkab Halmahera Selatan yang bakal mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD di Pileg 2024 ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Halmahera Selatan, yakni Kahar Yasin, saat menggelar jumpa pers di kantor Bawaslu pada Rabu kemarin. Jumpa pers ini terkait dengan proses pengawasan Bawaslu terhadap pengajuan pendaftaran bakal calon anggota legislatif di KPU Halmahera Selatan. Nah, Kahar Yasin mengakui bahwa memang pihaknya sudah menerima informasi bahwa ada pejabat publik di Kabupaten Halmahera Selatan yang berkapasitas sebagai kepala dinas yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Nah, terkait hal ini, Rima dan Tribuners, Bawaslu Halmahera Selatan menegaskan bakal ada tindakan tegas jika dalam proses pengawasan atau pemantauan berlangsung ditemukan ada pejabat ataupun ASN yang menggunakan kewenangannya untuk konsolidasi politik dalam rangka kepentingan nyalek di Pileg 2024. Namun Bawaslu sendiri belum mengantongi data valid terkait seberapa banyak pejabat publik yang akan mencalonkan diri, kemudian identitas dan sebagainya. Namun Bawaslu tidak melakukan pemantauan atau monitoring langsung terhadap proses ini. Rima dan Tribuners, sementara itu Ketua Bawaslu Halmahera Selatan Asman Jamil juga menambahkan jika dalam pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan terhadap siapa saja, baik itu ASN, TNI, Polri maupun pejabat publik yang terbukti ikut serta dalam kegiatan politik praktis ataupun mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, namun belum memenuhi syarat-syarat yang sesuai ketentuan yang berlaku, maka ada proses-proses yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu terhadap pihak-pihak terkait yang memang terbukti. Dalam kesempatan di jumpa pers itu juga Ketua Bawaslu Halmahera Selatan menyampaikan ada 7 sesi yang secara ketentuan atau undang-undang yang berlaku itu dilarang atau tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis maupun sebagai anggota partai politik. Itu diantaranya adalah ada ASN, TNI, Polri, kemudian kepala desa, kemudian pengurus atau direksi BUMD, pendamping PKH, dan juga beberapa profesi yang memang sumber anggarannya yang memang dibiayai oleh APBN. Nah, untuk meminimalisir atau mencegah hal ini, kata Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, pihaknya bakal membangun posko pengaduan
terkait dengan proses atau masalah Bacalek di Pileg 2024 ini. Posko pengaduan itu bisa secara online maupun secara langsung mendatangi kantor KPU kantor Bawaslu Halmahera Selatan maksud kami. Kemudian ada posko tertentu yang akan disiagakan di tengah-tengah lingkungan masyarakat dalam rangka untuk pemantauan juga pencegahan pelanggaran pemilu di pendaftaran Bacalek ini. Di lain sisi, di dalam jumpa pers juga koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Selatan yakni Kak Aryasin juga menyebut ada 3 potensi pelanggaran yang akan terjadi dalam proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif di KPU Selatan yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 14 Mei 2003. Nah, 3 potensi pelanggaran itu yaitu ada juga pelanggaran pidana, sengketa antara KPU dan juga partai politik, di mana potensi-potensi ini menurut Karyasim diduga akan terjadi dalam proses nanti. Misalnya ada masalah-masalah administrasi, kemudian hal-hal teknis lainnya yang menyangkut dengan proses pencalekan bakal calon anggota legislatif di Pileg 2024 mendatang. Demikian Rima dan Tribuners cepat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Nur Hidayat. Selamat bertugas kembali. Memasuki hari keempat pengajuan nama-nama bakal calon legislatif untuk pemilu serentak 2024 mendatang, KPU Ketapang hingga hari ini masih belum menerima berkas pengajuan bacalek dari parpol peserta pemilu. Saat dihubungi Ketua KPU Ketapang, Teddy Wahyudin mengatakan waktu pengajuan nama-nama bacalek untuk pemilu serentak tahun 2024 dibuka selama 14 hari sejak 1 Mei lalu. Menurut Teddy, alasan parpol belum ada mengajukan bacaleknya karena masih ada syarat calon yang belum lengkap dari masing-masing daerah pemilihan. Selain itu ada juga syarat administrasi yang belum lengkap dan input di silon yang belum selesai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Nur Imam Satria, reporter dari Tribun Pontianak. Silakan laporannya rekan Nur Imam. Ya, Rima dan Tribuners sekalian, jadi memasuki hari keempat pengajuan nama-nama bakal calon legislatif atau bacalek untuk pemilu serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat hingga hari ini masih belum menerima berkas pengajuan bacalek dari partai politik peserta pemilu. Saat dihubungi, Ketua KPU Kabupaten Ketapang, Teddy Wahyudin, mengatakan untuk pengajuan nama bacalek dari parpol itu dibuka selama 14 hari sejak 1 Maret hingga 1 Mei 2023 sampai 14 Mei 2023. Teddy mengatakan alasan parpol hingga kini masih belum mendaftarkan bacaleknya, yakni mungkin masih ada syarat calon yang belum lengkap dari masing-masing daerah pemilihan. Selain itu juga kemungkinan masih ada syarat administrasi yang belum lengkap atau juga masih belum selesai untuk menginput di silon. Atau alasan parpol hingga kini masih belum mendaftarkan nama-nama bacaleknya, yakni bisa saja merupakan instruksi dari DPP pusat masing-masing partai. Karena ada informasinya menurut Teddy untuk pengajuan nama bakal caleg tersebut harus ada instruksi dari DPP pusat hingga ke kabupaten kota. Walaupun hingga kini belum ada parpol yang mengajukan bacaleknya, kata Teddy, masih ada waktu hingga 14 Mei, yang mana pada 14 Mei nanti KPU Kabupaten Ketapang membuka pendaftaran bacalek dari parpol itu hingga pukul 24.00. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nur Imam. Selamat bertugas kembali. Ratusan kader dari Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang terdiri dari pengurus DPC, DPAC, ranting hingga pengurus anak ranting mundur jelang pemilu 2024. Salah seorang yang mundurkan diri adalah Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Demokrat Cibatu Purwakarta, Ade Winanto. Ade beralasan mundur karena langkah yang diambil sudah tidak sejalan dengan kepemimpinan Ketua DPC Demokrat Purwakarta yang sekarang. Hal yang sama juga dikatakan oleh
Ketua Sri Kandi yang juga Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Rini Meilani, dan salah satu Ketua DPC Nani Suryani. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Dianza Valevi, reporter dari Tribun Jabar. Silakan laporannya rekan Dianza. Baik, Rima dan Tribuners, bisa saya laporkan bahwa pada hari Rabu 3 Mei 2003 kemarin bahwa telah terjadi ratusan kader dari Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang terdiri dari pengurus DPC, DPAC, Lanting hingga pengurus Lanting mengundurkan diri jelang pemilu 2024. Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Demokrat Cibatu Purwakarta yang mengundurkan diri yakni Ade Winanto mengatakan bahwa langkah pengunduran diri ini diambil karena sudah tidak sejalan dengan kepemimpinan Ketua DPC Demokrat Purwakarta. Dirinya merinci bahwa ratusan kader Demokrat Purwakarta, jajaran DPAC Cibatu hingga tingkat ranting dan anak ranting yang ada di Cibatu Purwakarta. Hal yang serupa juga disakatakan oleh Ketua Sri Kandi yakni Rini Meilani dan salah satu Ketua Bidang DPC Nani Suryani. Baginya Partai Demokrat yang sudah gabung sejak tahun 2008 lalu itu sudah tidak sejalan dan sudah tidak nyaman untuk ditempati kembali, sehingga mereka akhirnya pun angkat kaki dari Partai Demokrat yang sekarang dipimpin oleh AHY itu. Saat ditanya terkait pencalonan Presiden Republik Indonesia, mereka pun enggan menjawab dan tetap memutuskan pengunduran diri ini karena ketidaknyamanan dari Ketua DPC Demokrat Purwakarta saat ini. Dan Ketua DPC Demokrat Purwakarta, Asep Chandra, pun menyampaikan bahwa hak untuk mengundurkan diri adalah hak semua orang. Bahkan ia sebagai Ketua DPC pun berhak untuk mengundurkan diri. Ia pun mengatakan pengunduran diri ini sudah diterima langsung meskipun belum mengetahui alasannya secara pasti. Namun ia mengatakan bahwa silaturahmi hingga komunikasi tetap harus dilakukan agar bisa menjalankan Partai Demokrat yang lebih baik. Adapun Asep juga mengatakan kemunduran dari ratusan kader itu tidak mengganggu Partai Demokrat untuk persiapan menjelang pemilu 2024. Seperti itu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Dianza. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Demokrat Cibatu Purwakarta, Ade Winanto, dan Wakil Sekretaris DPC Demokrat Purwakarta, Rani Meilani. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media semuanya. Pada hari ini, tanggal 3 Mei tahun 2023, saya Ketua DPAC Kecamatan Cibatu beserta seluruh pengurus baik di tingkat kecamatan, ranting hingga ranting hari ini mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Kemudian di samping saya rekan-rekan yang lain, baik itu pengurus DPC maupun PAC yang lain, kemungkinan masih ada yang lainnya yang akan mengundurkan diri. Intinya sangat sebetulnya untuk pendiriannya sendiri, saya sendiri terlahir dari situ, cuma ya intinya itu tidak ada keharmonisan dengan kepengurusan yang sekarang. Saya sebagai Ketua Sri Kandi sangat menyayangkan, tapi hal ini harus dilakukan karena bagaimanapun di politik kita harus bisa menentukan sikap, dan ini langkah saya harus mundur dari kepengurusan sekaligus Ketua Sri Kandi Partai Demokrat Purwakarta. Selanjutnya Ibu akan langkah politik Ibu selanjutnya apa? Akan bergabung dengan partai lain juga atau gimana? Kemungkinan besar ada, tapi masih top of secret lah ya. Kalau untuk
Pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang diusung partai politik telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum sejak Senin 1 Mei 2023 lalu. Namun hingga Kamis 4 Mei belum ada parpol yang mengajukan bacaleknya ke KPU. Proses pengajuan akan berlangsung selama 2 pekan sampai tanggal 14 Mei mendatang. Seluruh parpol yang ada di Pelalawan harus segera mendaftarkan bakal calon anggota DPRD yang bertarung pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Calon legislatif dari seluruh parpol yang ada di Pelalawan akan memperebutkan 40 kursi di DPRD saat pemilihan legislatif 14 Februari 2024 nanti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Johannes Tanjung, reporter dari Tribun Pekanbaru. Silakan laporannya rekan Johannes. Silakan dengan laporan Anda, rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Rima dan selamat malam semua pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Johannes Tanjung melaporkan langsung dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, KPU Pelalawan telah membuka pengajuan atau balon caleg ke parpol yang diusung parpol pada pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan masih menunggu kedatangan para parpol yang akan mengajukan bacaleknya pada pemilu tahun 2024 mendatang. Hingga hari keempat ini, Tribuners, sampai sekarang belum ada parpol atau partai politik yang ada di Kabupaten Pelalawan mengajukan bacaleknya ke KPU Pelalawan. Padahal proses penerimaan atau pendaftaran sudah dimulai sejak tanggal 1 kemarin. Namun KPU Pelalawan optimis para parpol akan segera mengajukan bacaleknya sebelum tenggat waktu pendaftaran yakni pada tanggal 14 Mei mendatang. Sesuai informasi yang diterima oleh Komisioner KPU, beberapa parpol telah mengkonfirmasi jadwal kedatangannya ke KPU Pelalawan untuk mengajukan bacalek. Seperti Partai Nasdem akan dijadwalkan pada hari Jumat mendatang, kemudian Partai Golkar juga dijadwalkan pada hari Sabtu mendatang dan juga parpol lainnya hingga pada 14 Mei mendatang. Di samping itu, KPU Pelalawan juga mengimbau kepada seluruh parpol untuk memang mematangkan persiapan dari seluruh bacaleknya dengan menyiapkan kelengkapan dokumen serta persyaratan yang diatur dalam peraturan tersebut, sehingga proses pendaftaran atau pengajuan berjalan dengan lancar. Selain itu, KPU Pelalawan juga mengingatkan para seluruh pengurus parpol dengan syarat dari undang-undang yaitu keterwakilan perempuan sebanyak 30% harus terpenuhi dari setiap DPD. Sebagai informasi Tribuners bahwasanya di Kabupaten Pelalawan terdiri dari 5 daerah pemilihan, mulai dari daerah pemilihan Pelalawan 1 hingga Pelalawan 5. Adapun kursi anggota DPRD akan diperebutkan pada pemilihan legislatif 2024 mendatang sebanyak 40 kursi. Kursi itu bertambah sekitar 5 kursi dibandingkan pada pemilihan legislatif tahun 2019 karena terjadi peningkatan atau penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan. KPU optimis juga
para parpol akan segera menyerahkan bacaleknya sebelum batas waktu yang ditetapkan. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan, kembali ke rekan Rima di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Johannes. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Pelalawan, yakni Wan Kardiawandi. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi untuk pengajuan bakal calon, tahapannya ada tanggal 1 Mei sampai tanggal 4 Mei 2023. Siap. Jadi sampai hari kedua, hari ini hari Selasa, belum ada partai politik yang mengajukan bakal calon ke KPU Pelalawan. Sudah kita kasih apa? Sosialisasi ke pengumuman. Kita sebelum masuk tahapan pengajuan bakal calon, ini sudah melakukan rapat koordinasi dengan partai politik dan mengundang seluruh stakeholder. Kemudian juga kita sudah menyurati partai politik untuk menyampaikan waktu pengajuan bakal calon anggota DPD Pelalawan ke KPU Pelalawan. Jadi kita juga sudah membuka helpdesk pelayanan pengajuan bakal calon untuk DPD Kabupaten Pelalawan, yang mana seluruh partai politik kami buka ruang untuk melakukan konsultasi ke KPU Pelalawan. Jadi sudah kita lakukan beberapa upaya untuk kita tetap. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah membuka pendaftaran calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tahapan pemilihan umum 2024 mendatang. Untuk mendaftarkan caleg DPRD Kota Bekasi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berkas persyaratan itu nantinya diupload secara online melalui akun Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Pendaftaran dibuka sejak 1 Mei hingga 14 Mei mendatang. Syarat-syarat tersebut diantaranya bakal caleg harus melampirkan EKTP, surat pengajuan formulir model B bakal calon, surat pengajuan formulir model B pengajuan parpol, surat dari pengadilan negeri belum pernah menjadi narapidana. Kemudian ada SKCK dari kepolisian. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Joko Supriyanto, reporter dari Tribun Bekasi. Silakan laporannya rekan Joko. Baik, terima kasih Rima. Memang saat ini Komisi Pemilihan Umum sendiri sudah membuka proses pendaftaran dari bakal calon legislatif atau caleg untuk DPRD pun DPR RI gitu, dan masuk juga di Kota Bekasi, khususnya di DPRD Kota Bekasi. Dan disampaikan bahwa dalam proses pendaftaran ini para bacaleg sendiri memang diwajibkan harus menyiapkan berbagai formulir ataupun dokumen yang wajib di-upload nantinya secara online melalui SILON atau sistem informasi pencalonan gitu. Dan syarat-syarat tersebut disampaikan oleh KPU seperti EKTP dan juga surat keterangan sehat MCU seperti itu, dan juga surat keterangan dari pengadilan bahwa belum jadi narapidana, dan juga ada beberapa surat ijazah seperti itu, dan juga banyak berkas-berkas yang harus disiapkan para bacaleg, dan nantinya berkas-berkas tersebut akan secara satu persatu akan harus wajib diupload ke SILON tersebut, yang nantinya akan diakses oleh KPU untuk nantinya diverifikasi selanjutnya. Dan dalam proses tersebut disampaikan KPU bahwa setelah dilakukan proses penguploadan berkas ke sistem informasi pencalonan sendiri, para bacaleg juga diwajibkan untuk datang secara langsung ke KPU untuk membawa 2 berkas pencalonan sendiri, yaitu seperti surat formulir model B partai politik, dan juga surat formulir B dari pencalonan sendiri. Dan itu memang harus diwajibkan para bacaleg harus wajib datang ke KPU. Dan untuk proses penguploadan sendiri juga disampaikan oleh KPU dari berkas-berkas yang tadi saya sampaikan, bahwa semuanya harus diupload oleh admin dari DPP, karena memang itu merupakan ketentuan dari KPU. Namun untuk penguploadan sendiri memang diserahkan secara
diserahkan pada para partai politik sendiri apakah memang diupload secara langsung oleh admin DPC ataupun di DPP. Namun disampaikan oleh KPU memang secara keseluruhannya memang penguploadan berkas ke Silon sendiri memang harus disetujui oleh DPP partai politik sendiri. Dan juga Rima disampaikan bahwa hingga hari ini di 4 hari setelah dibukanya pendaftaran Bacalek sendiri di Kota Bekasi khususnya KPU Kota Bekasi menyampaikan hingga 4 hari ini belum ada Bacalek yang mendaftar ke KPU Kota Bekasi. Dan disampaikan oleh Ketua KPU Kota Bekasi yaitu Nurul Sumaheni menyampaikan bahwa kemungkinan besar memang Bacalek tersebut masih melengkapi berkas-berkas yang ada karena memang berkas-berkas tersebut memang harus dilengkapi dan juga tidak boleh kekurangan karena memang berkas-berkas yang ada sendiri memang prosesnya cukup panjang seperti MCU sendiri juga harus dilakukan bisa keluar beberapa hari kemudian dan juga surat SKCK maupun ijazah sendiri juga perlu itu ijazah terakhir terutama dan itu juga harus disiapkan untuk diupload ke akun Sipol. Dan disampaikan oleh KPU sendiri memang hingga 4 hari ini batas waktu sendiri memang hingga 14 Mei nanti artinya tinggal 10 hari lagi dan ada 18 partai politik yang akan mendaftarkan bacaleknya ke KPU Kota Bekasi namun tinggal sisa 10 hari lagi. Artinya ini masih kemungkinan terjadinya penumpukan pendaftaran hingga akhir proses pendaftaran bacalek. Namun untuk mengatasi penumpukan tersebut dari KPU Kota Bekasi sendiri sudah mengirimkan Google Form itu ke partai politik untuk bisa menyampaikan secara informal bahwa kapan dan hari waktu dan harinya untuk kapan bisa datang ke KPU. Hal ini untuk mengatasi jadi penumpukan sehingga KPU Kota Bekasi sendiri bisa menyiapkan personil dan sebagainya untuk nantinya tidak terjadi penumpukan bacalek yang akan mendatangi KPU karena kemungkinan sendiri bacalek-bacalek yang dihadirkan oleh partai politik sendiri jumlahnya pun bisa mencapai 50 orang. Hingga begitu informasi dari Kota Bekasi, kembali ke Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Joko Supriyanto. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah mengimpun wawancara dengan Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarhen. Berikut tayangannya untuk Anda. Kapan pendaftaran caleg? Jadi kalau secara tahapan itu namanya pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Kalau kontes kita Kota Bekasi ya berarti kan DPRD Kota Bekasi. Nah yang mengajukan adalah partai politik karena peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik nanti membawa dokumen fisik ya, hanya dua form. Yang satu adalah form B pengajuan daftar calon, kemudian yang kedua itu form B daftar calon. Jadi hanya dua itu dokumen yang dibawa oleh partai politik ketika mendaftar ke KPU. Sedangkan sisanya yang berupa persyaratan administratif bakal calon itu diunggah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Balikpapan melaksanakan giat penertiban spanduk dan baliho yang tidak memiliki izin di Simpang BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu 3 Mei 2023. Baliho ini terkait sosialisasi bakal calon legislatif dalam hal alat peraga kampanye. Mengingat kata Sutadi bahwa masa kampanye mulai berlangsung pada 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang.
Kepala Kesbangpol Balikpapan Sutadi menguraikan adanya penertiban tersebut guna mengindahkan tatanan kota Balikpapan. Selain itu, hal ini juga merujuk pada peraturan daerah perwali di seluruh kota Balikpapan oleh tim terpadu diantaranya Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Balikpapan, dan dinas terkait lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ari Nindita, reporter dari Tribun Kaltim. Silakan dengan laporan Anda, rekan Ari. Baik, terima kasih Rima dan selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Badan Persatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Balikpapan melaksanakan giat penertiban spanduk dan baliho yang tidak memiliki izin di simpang BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepala Kesbangpol Balikpapan Sutadi menguraikan adanya penertiban tersebut guna mengindahkan tatanan Kota Balikpapan. Selain itu, hal ini merujuk pada peraturan daerah perwali di seluruh Kota Balikpapan oleh tim terpadu diantaranya Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Balikpapan, dan dinas terkait lainnya. Penertiban ini mulai dilakukan pada 3 sampai 10 Mei 2023 dengan merujuk pada spanduk atau baliho yang tidak berizin maupun berizin, tapi masa berlakunya sudah habis. Hal ini juga terkait sosialisasi bakal calon legislatif atau bacalek dalam hal alat peraga kampanye. Mengingat masa kampanye mulai berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Adapun definisi dari spanduk atau baliho yang ditertibkan adalah profil dari bakal calon legislatif seperti foto yang terlihat ada tulisan nama bacalek, termasuk ucapan bernuansa Idul Fitri yang terdapat unsur caleg. Sementara spanduk atau baliho yang diperbolehkan adalah hanya terkait sosialisasi lambang partai politik karena sudah ada dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Demikian Rima, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ari Nindita. Selamat bertugas kembali. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto curhat di depan ratusan purnawirawan dan veteran TNI Polri. Komandan Jenderal Kopassus ke-15 itu mengaku dihina, difitnah, dan diejek masyarakat Indonesia. Sementara di luar negeri dirinya terus dipertanyakan. Hal itu terjadi pada momen pasca Pilpres 2019 lalu ketika dirinya yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kalah dari Jokowi Ma'ruf Amin. Meski gagal, Prabowo dengan kerelaan hati menerima ajakan rivalnya, Presiden Jokowi bergabung dalam kabinet. Prabowo hanya tersenyum kendati dirinya dicaci. Ia merasa penting rekonsiliasi diciptakan demi masyarakat yang tidak terbelah. Saat berbicara pada acara reuni akbar dan halal bihalal Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya atau PPIR TNI Polri di Jogja Expo Center, Yogyakarta pada Rabu 3 Mei, Prabowo mengaku melihat ada kekuatan yang menginginkan Indonesia terus gaduh usai Pilpres 2019. Ia tidak ingin hal itu terus terjadi. Prabowo menegaskan walaupun keputusannya bergabung ke Kabinet Presiden Jokowi menuai banyak protes, namun dia tetap yakin semua demi kepentingan bangsa Indonesia. Prabowo pun mengatakan setelah menjadi Menteri Pertahanan saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri yang pertama ditanya negara lain adalah kenapa dirinya mau bergabung. Purnawirawan Jenderal TNI Bintang 3 itu pun tegas berkata pada dunia luar bahwa budaya Indonesia berbeda karena selalu mengutamakan kepentingan bangsa. Bakal Capres Partai Gerindra itu juga mengingatkan agar para pemimpin senantiasa bekerja sama demi kepentingan rakyat Indonesia, sebab salah satu syarat menjadi negara maju yaitu saling rukun yang beriringan dengan mewujudkan persatuan bangsa berjiwa besar. Pada kesempatan itu juga, Prabowo juga berbicara soal pesaingnya di bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Prabowo menegaskan baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan merupakan putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Ketiga bakal capres itu berniat berbuat baik untuk bangsa dan negara. Komandan Jenderal Kopassus ke-15 itu pun menegaskan tidak takut dan akan bersaing dengan Ganjar dan Anies. Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa masyarakat jangan mau terbawa arus dan diadu domba dengan provokasi negatif menjelang pemilu. Ia pun menghimbau untuk menjauhi segala bentuk kebencian yang akan berdampak pada perpecahan di tanah air, mengingat
perbedaan bukanlah masalah dan dapat diatasi dengan sangat baik. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Idola kita, ikon kita, panutan kita adalah Jenderal Besar Sudirman. Dan beliau ajarkan, jangan sekali-sekali menyerah. Tidak mengenal menyerah, itu nilai-nilai 45, saudara-saudara. Tidak mengenal menyerah. Kita diajarkan sampai nafas kita yang terakhir. Untuk perjumpaan kita hari ini, saya Rimagi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.